Puji nama Tuhan. Salam. Damang Renang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan minggu yang lalu adalah berbicara mengenai bagaimana Paulus dan Silas mengalami kelepasan ya, dari belenggu borgol, saudara, ya, pasung yang mengikat kakinya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks khotbah hari ini saya menyampaikan kepada Damang Renang tentang Paulus dan Silas. Mereka dibelenggu, korban fitnah, tapi tidak membuat mereka menyerah begitu saja dan mundur dari Tuhan. Barak toho yang benar para dari tanah union. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai di sudah akhir zaman. Itu amanat agung saudaraku dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sedang menjalankan ini Tuhan. Alain bebas penjara. Belum. Orang timur coba sampai pakai lain. Sudah ada pasar. Pakai lain mana? Pakai lain. Asisten. Gini. Sini. Saudara, perjalanan kekristenan kita itu harus juga terus kita kawal. Jangan dari 1 tahun Kristen, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sekian tahun jadi Kristen. Pas udah dipakai Tuhan, sudah dipakai Tuhan, kandas karena tidak lolos ujian. Mundur lagi ke belakang. Coba kita evaluasi, gimana kurangnya, gimana salahnya? Begitu kita tunjuk orang lain, gimana? Sama dirimu udah berapa itu? Sama orang lain juga dirimu 1. Jadi dirimu berapa ini? Dirimu berapa? Nah, perlu juga tidak? 3. Sama orang lain 1 kipas, agak belok ke kiri sedikit. Ibu jari ya, 2 berarti yang 3-nya sama kamu. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan. Coba hadapi itu, selesaikan. Oh, di sini kelemahan, aku sudah tersinggung, watasi di GBD. Aku tetap harus ada di GBD. Aku harus bagaimana di GBD. Aku harus menjadi anak Tuhan dan berguna dan menjadi berkat di GBD. Aku harus menjadi pelayan Tuhan sampai ajal menjemput di GBD. Amin. Haleluya. Itulah yang kita bisa dapat dari Paulus dan Silas. Solusi yang dialami Paulus dan Silas, solusi yang dialaminya itu melalui berdoa dan pujian penyembahan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 dan sampai 26. Ya. Responnya adalah dengan kita pujian dan penyembahan, masalah bisa teratasi, saudara. Jadi poinnya saudaraku adalah yaitu berdoa dan pujian penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, maka terjadilah gempa yang dahsyat, goncangan terjadi sehingga membuat saudaraku rantai borgol ya lepas semua. Dahsyat sekali rupanya. Ya. Dahsyat sekali rupanya pujian penyembahan itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Maka saudaraku, kemenangan diperoleh, kelepasan diperoleh.
borgol-borgol di tangannya lepas, borgol atau gembok yang mengunci saja lepas, sampai-sampai saudaraku kepala penjara kan ada kepalanya, kepala penjara ketakutan yang sangat amat. Karena apa? Takut kehilangan pekerjaan, takut dipecat, karena berpotensi para tahanan lepas semua lari. Apalagi sudah terbuka, buka bismillah, dibuka isi malaikat Tuhan. Kenapa malaikat Tuhan bekerja? Karena ada Paulus dan Silas berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali dibela, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Ini dia saudaraku yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan doa, nah si Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Nasi nih, boleh begitu, enak saling kok kaposnya apa sih? Ya, salah lagi baca. Ayat mana orang bilang? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ada di pucet penyembahan aminah. Terjadi gempa bumi. Wow, dahsyat men. Terjadi gempa bumi, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan kolam belenggu nama borgol sisa Paulus dan Silas sama tahanan asik. Nah ada di sekitar di Paulus Silas tong dapotan berkat. Haleluya. Yang pujian penyembahan itu mau dijagomu diberkati, sudah isi rumahmu diberkati, anak-anakmu diberkati, suamimu diberkati kalau itu perempuan, kalau istri. Tapi kalau suami istri melakukan itu dengan anak-anak, berarti keluarga besar diberkati. Terberkati semua. Orang-orang di sekitarnya ikut, baru cuma nonton-nonton doang ya tadi kan, hanya mendengarkan itu. Ada boleh untuk tombol di sini kita bebas. Ini masih bagus. Maksudnya di sini bagaimana? Hanya kamu dengan suami dan anakmu yang suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Tidak hanya keluargamu yang diberkati, orang lain di sekitarmu diberkati. Katakan amin. Haleluya. Lakukan itu. Mudah-mudahan lakukan. Keluarga lakukan. Kita mulai bangun persekutuan itu. Mari bangun masing-masing di mana. Berhasil itu, saya yakin kehadiran di gereja, bapak-bapak lengkap dengan istrinya, lengkap dengan anak-anaknya akan terjadi. Joshua pasal yang ke-6 ayat 1 mulai sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca buat anak-anak. Inilah khotbah yang akan kita dengarkan di Minggu tanggal 22 September 2024 dari kitab Joshua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ya, yang berjudul Tembok Yeriko runtuh oleh karena kuasa pujian dan